Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu babak dari ibadah pada malam hari ini. Kalau kita renung-renung, siang puasa tidak makan, malam berdiri lama. Kira-kira kalau di luar Ramadan kuat nggak itu? Di luar bulan Ramadan, sholat sampai jam begini kira-kira ini ya, sampai jam 8:30 tiap malam, gimana kira-kira? Kuat? Berarti Ramadan itu ada apa-apanya ya. Orang yang sama, tapi dalam waktu yang berbeda, kekuatan melakukan suatu amal juga berbeda. Jadi itulah namanya kekhususan Ramadan. Allah beri kekuatan. Allah memberi kepada kita apa namanya ya? Spirit untuk beribadah. Tidak mau puas. Ini kita tadi mulai sholat jam berapa? 7.30. Hah? Iya. Iya 7:04. Ya baru 1 jam gitu ya. Bagaimana orang yang salat 2 jam, Pak? Ini salat qiyam ini ada berbagai apa namanya? Ada model-modelnya, variasinya. Ada yang 1 juz semalam. Ya seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi di negara-negara Arab, ya itu rata-rata 1 juz. Masjid-masjid besar di Amerika juga 1 juz semalam. Jadi bukan cuma di Arab, Pak. Di Amerika juga masjid-masjid besarnya itu rata-rata 1 juz 1 malam. Nah itu ya artinya pertengahan lah ya, 2 jam. Jadi kalau umpamanya seperti ini bulan-bulan summer di sana, selesai salat itu 11:30 lewat 10 lewat 1/4, artinya 12 kurang 1/4 malam. Nanti kira-kira 1:30 sahur. Ya karena begitu musimnya. Nah ada salat satu lagi model yang ya lebih hebat lagi. Itu adanya di Mesir. Mulai tarawih habis salat isya, salat witirnya menjelang azan subuh. Salat witirnya menjelang azan subuh. Jadi selesai salat witir, ya mungkin apa yang roti makan dikit, azan subuh udah beres. Jadi kira-kira berapa lama itu? Wallahu a'lam, sepanjang malam. Itu tarawih, ya qiyam. Kemungkinan 1 rakaat itu 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Gimana? Bayangkan aja dulu, jangan lakukan. Bayangkan saja dahulu 1 juz 1 rakaat, 8 rakaat 8 juz, kan gitu ya? Plus witir. Masya Allah. Ternyata banyak yang kuat juga, ya. Jadi sebenarnya kuat nggak kuat ini ya tergantung kebiasaan, Pak. Kebiasaan. Orang kalau sudah terbiasa begitu, melihat yang di bawahnya itu kok cuma sebegini gitu ya. Orang biasa sholat 1 juz, melihat sholat kita ini kok cuma sebegitu baca ayatnya. Begitu. Itu semuanya terpulang apa? Kebiasaan. Nah, malam ini saya tidak bicara soal tarawih, tetapi Ramadan dari sudut pandang yang lain, sejarah. Apa yang terjadi pada bulan Ramadan sudah barang tentu tidaklah keseluruhan sejarah
Mungkin 2 hari 2 malam tak selesai kita. Tetapi ini lebih fokus kepada Ramadan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut pada waktu itu Ramadan ini syahrul intisarat. Apa arti syahrul intisarat? Bulan kemenangan. Kalau sudah maksudnya kemenangan, kemenangan dalam apa? Dalam apa, Pak? Pertarungan. Pertarungan apa saja yang terjadi di zaman Nabi, itulah dia. Apa yang kita kenal dengan Ghazwatul Badr Al-Kubra. Ini di zaman Nabi. Uniknya, tahun pertama diwajibkan berpuasa, yaitu pada tahun kedua hijrah. Tahun pertama tidak wajib belum puasa. Jadi setahun Nabi hijrah ke Madinah, sahabat setahun pertama tidak wajib belum berpuasa. Ramadan, bulan Ramadan, tapi tidak wajib berpuasa. Tetapi Ramadan berikutnya di situ mulai diwajibkan berpuasa. Terus di situ pula lah terjadi apa yang kita kenal perang Badar. Bapak pernah mendengar perang Badar? Semua orang yang baca Quran pasti mendengar perang Badar. Rekaman perang Badar itu luar biasa di dalam beberapa surah. Yang paling porsi terbesarnya itu di suratul Anfal. Suratul Anfal itu rekaman kisah perang Badar. Apa yang terjadi di barisan kaum muslimin, apa yang terjadi di barisan kaum musyrikin. Subhanallah. Bahkan kalau kita terjemahkan Anfal itu di dalam bahasa kita apa? Apa terjemahannya? Al-Anfal, rampasan perang. Langsung menyebut rampasan perang, nama surah. Unik kan? Kalau tadi nama surah itu surah As-Sadaqah, orang wajar. Ada nanti umpamanya surah Qiyamul Lail, padahal tidak ada semua itu kan? Mana ada surah Qiyamul Lail? Mana ada surah As-Sadaqah? Tetapi yang ada surah Al-Anfal. Al-Anfal artinya apa? Rampasan perang. Ada satu surah namanya Suratul Qital, tetapi tak begitu populer. Ya, salah satu surah itu ada yang namanya Suratul Qital. Apa arti qital? Apa arti qital, Pak? Perang. Terjemahannya perang. Jadi ini menarik sekali karena Badar itu perang pertama dalam sejarah Islam. Perang pertama dalam sejarah Islam. Sebelumnya umat Islam tidak terlibat perang. Karena baru pindah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Yang mana siap perang. Tetapi inilah dia dihadapkan. Nabi dan sahabat bukan mau perang, tapi dihadapkan sebuah kondisi harus perang. Kalau kamu tidak perang, ya tidak bisa. Harus perang. Kekuatan musyrikin sudah terkonsentrasi. Mereka sudah mengerahkan kekuatannya dari Makkah, ya, keluar ke Badar. Suatu tempat ini namanya Badar. Nah, sampai-sampai dalam Al-Quran sebutan Badar ini Yaumul Furqan. Tadi kan Bapak dengar ada kan di dalam ayat yang dibaca itu Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Itu tadi yang disebut Yaumul Taqal Jam'an. Ini ada dua nama gelar sebutan untuk Badar itu. Disebut Yaumul Furqan, hari pemisah. Allah menyebutkan hari pemisah antara yang hak dengan yang batil. Pada perang Badar itu tampak pemisah antara tauhid dengan syirik, antara iman dengan kufur. Jelas pembedanya. Ada pasukan mukminin, ada pasukan
musyrikin. Nah, itulah Allah menyebutnya Yaumal Furqan. Yaumal taqal jam'an, hari di mana pertemuan dua pasukan, al-jam'an. Luar biasa. Rekamannya ada di dalam suratul Anfal. Nah, umpamanya kalau Bapak nanti membaca ada suratul Anfal ayat 41, di situ lebih jelas lagi. Ya. Pemimpin kaum musyrikin yaitu Utbah ibn Rabi'ah, pentolan Quraisy. Terjadinya perang Badar itu dalam sejarah pada hari Jumat 17 Ramadan. 17 Ramadan. Itulah terjadi perang Badar. Jadi artinya hari-hari di mana diwajibkan orang berpuasa, disitulah terjadi perang. Kira-kira apa rahasianya, Pak? Karena secara mental orang yang puasa itu mentalnya kuat. Karena hubungan dia dengan Allah sangat kuat. Apapun tidak dia takuti. Nah, itu dia rahasia orang puasa. Bahkan orang berpuasa senang kalau mati. Betul tidak? Mati dalam keadaan berpuasa, bukan mati di bar. Ya. Bukan mati di tempat hiburan. Mati dalam keadaan berpuasa itu mati yang mulia. Jadi semangat juang orang yang berpuasa itu tinggi. Karena tidak ada yang dia takuti. Karena dia sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Dia merasa sangat dekat dengan Allah. Dia sedang melakukan sebuah ibadah yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi dia mempunyai semangat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian kalau kita melihat harinya hari Jumat pula lagi. Jumat itu adalah hari di mana ada satu jam di mana doa kaum muslimin kalau orang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sudah hari Jumat Ramadan dalam keadaan berpuasa sudah lengkap. Nah, jumlah kaum muslimin ada berapa orang? Ahli sejarah menyebutkan lebih dari 300. Ada yang menyebut 317, ada yang menyebut 314, tetapi tidak jauh-jauh dari situ. Terus musuh mereka berapa? Ada yang menyebut 1000 personil. Ada yang mengatakan lebih dari 1000. Nah, coba hitung 300-an melawan 1000. Berarti 1 banding berapa? 1 banding 3. Kalau berkelahi saja, Pak, musuh kita 3 orang, bagaimana? Kalau kamu tidak memiliki persenjataan apa-apa, lebih bagus lari, cari selamat, kan begitu kan? Daripada kamu habis di situ patah-patah. Tetapi inilah arena yang luar biasa dahsyat. Dihadapkan dua pasukan yang sama sekali tak seimbang jumlahnya. Coba untanya, perhatikan untanya. Perbedaan jumlah unta kaum muslimin dengan unta kaum musyrikin. Yang satu 70, yang satu 700. Kira-kira seimbang gak itu? Jauh dari keseimbangan. Tetapi hasilnya apa? Kaum musyrikin yang pertama jadi bangkai, yang hidup ditawan, atau yang kabur tunggang langgang. Dia itu 70 mati, 70 ditawan, sisanya ya udah ratusan itu kabur. Karena mereka sebenarnya takut mati kan? Orang kafir itu takut mati, Pak. Jadi kalau dia berani, itu gertakannya saja itu. Kalau dia menunjukkan, wah ayo perang siap, itu di mulutnya itu. Waktu dihadapi, kencing-kencing itu. Itu orang kafir sebenarnya. Nah, yang berani perang itu adalah siapa? Orang-orang mukminin. Karena mereka mengharapkan pahala
dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu persiapan sahabat sama sekali bukan untuk perang, justru persiapannya persiapan musafir. Mereka keluar ke Badar itu tidak bawa senjata yang artinya yang pantas untuk perang. Persiapan musafir. Makanya untanya pun 70. Sementara orang-orang musyrik yang keluar dari Makkah dikerahkan oleh Abu Sufyan, persiapan untuk perang. Tua, muda, semua alat perang dibawa. Rupanya ada rahasia yang membuat kondisi perang itu menjadi berubah. Rupanya di sana ada pasukan siapa, Pak? Malaikat. Nah, itulah yang disebut-sebut dalam Al-Quran. Ya, bisa saya pinjam? Kalau Bapak memiliki mushaf, ya silakan aja sambil lihat ya. Dengar. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Allahu Akbar. 1000 kaum musyrikin, Allah turunkan berapa? 1000 malaikat. Sebenarnya kalau menurut Bapak, satu malaikat sudah cukup, Pak. Untuk menghalau orang musyrik ini, satu malaikat itu sudah cukup. Nah, tetapi Allah menurunkan 1000. Kenapa? Kata Allah di sini langsung menjawabnya. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Allah tidak menjadikan itu, artinya bantuan malaikat itu, kecuali untuk menggembirakan kamu dan menenteramkan hati kamu. Karena dari awal persiapan kamu itu tak seimbang. Sudah barang tentulah hati kaum muslimin ketar-ketir, ya enggak? Bagaimana menghadapi yang 1000? Tetapi Allah untuk menentang, untuk menenteramkan hati sahabat, Allah turunkan 1000 pasukan malaikat. Dipimpin langsung, siapa yang memimpinnya? Jibril. Allahu Akbar. Jadi Bapak lihat dia Al-Anfal ayat 10, ya, Al-Anfal ayat 10. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga ada rekamannya ayat 123 sampai 128 Ali Imran. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah telah menolong kamu pada perang Badar, padahal kamu lemah. Padahal kamu lemah. Jadi kalau memang hanya mengandalkan kekuatan real kaum muslimin, ya tidak akan bisa mengalahkan orang musyrik. Tetapi yang mengalahkan mereka siapa? Bantuan Allah Ta'ala. Lihat deh. Jadi kita itu kalau membaca Quran difahami, apalagi kita faham konteksnya, wah makin mantap itu, Pak. Nah itulah tadi kalau saya bilang, salah satu masjid di Mesir itu sholatnya habis Isya, selesainya iya langsung azan subuh. Mereka mengerti. Ya, bukan sekedar mengerti kata, tetapi mengerti ayat itu turun di mana, apa yang Allah maksudkan. Mantap kira-kira tidak? Nggak terasa capek. Suasana Ramadan. Nah, kita capek ini karena nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti apa yang dibaca imam.
Jangan-jangan imamnya juga nggak ngerti juga. Ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kita membayangkan situasi sahabat pada perang Badar. Allah, seperti bapak ikut gitu ya. Seperti kita dibawa dalam perang itu. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah menolong kamu pada perang Badar padahal kamu lemah. Fattaqullah. Oleh karenanya takutlah kamu kepada Allah, semoga kamu bersyukur. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 آلاف من الملائكة منزلين. Ketika engkau katakan ya Muhammad kepada orang-orang mukmin, maksudnya sahabat, apakah tidak cukup kalau kamu dibantu Allah dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? Wah, apakah tidak cukup? Allah siap menurunkan 3.000. Bahkan kata Allah lagi, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bahkan kalau kamu bersabar dalam perang itu dan menjaga ketakwaanmu, dan wa ya'tukum min fawrikum hadha, ada serangan mendadak, maka Allah akan memberikan kepada kamu 5.000 pasukan malaikat. Kira-kira tenang enggak dari situ? Tenang enggak? Tenang. Luar biasa. Ini rekaman perang. Hampir semua perang yang ada di zaman Nabi itu ada dalam Al-Quran, Pak. Cuma ini lagi karena kita tak faham. Perang Badar ini kisahnya. Tadi ayat-ayat yang dibaca imam itu kisah perang Uhud. Sebagian kamu ada yang tergoda dengan harta rampasan, sebagian ada yang masih taat. Itu cerita perang Uhud tadi itu di Al Imran tuh. Kalau faham. Ada perang Hunain. Berbagai perang itu ada di dalam Al-Quran. Jadi boleh juga Bapak sebut Quran ini rekaman apa? Rekaman sejarah perang. Bahkan bukan 1-2 ayat, Pak, per surah. Ya, per surah itu rekamannya itu. Baik, jadi inilah dia tadi. Lalu kata Allah tentang perang yang terjadi pada Badar itu, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kamu yang membunuh, tetapi Allah yang membunuh. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang memanah pada waktu kau memanah, itu bukan kau yang memanah, tetapi Allah yang memanah. Jadi ini jawabannya semua, bahwa apapun hasil yang diterima oleh kaum muslimin itu adalah pemberian dan pertolongan dari Allah, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kejagoan mereka. Allah yang membunuh orang musyrik itu. Ya, ketika kamu memanah menembak, Allah yang menembak. Jadi kira-kira yang penting kau lepaslah, mau ke atas menjadi kau arahkan itu, jos, nanti kenanya ke sana juga. Ya, begitulah waktu itu peperangan. Nah, Allah menyebutnya perang Badar itu saking bersejarahnya disebut Allah Yaumul Furqan. Itu dia Al-Anfal 41. Wa ma anzalna 'ala abdina yaumul furqan yaumal taqal jam'an. Hari pemisah. Hari bertemunya dua pasukan. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi intinya keimanan modal besar untuk menang dalam perang. Itulah yang diperlakukan, itulah yang dikerjakan oleh sahabat. Bukan berlomba meningkatkan senjata. Sahabat itu ya memang itu penting. Tapi bukan ke situ prioritasnya. Prioritasnya apa?
Ini kamu itu nih. Di dalam sini tuh ada qalbun. Tingkatkan keimanan kamu, otomatis Allah akan menurunkan apa? Bantuannya. Akidahmu kau kuatkan. Begitulah. Apa yang terjadi setelah perang Badar, Pak? Kondisi Jazirah Arab. Waduh. Keberadaan kaum muslimin menjadi sorotan. Loh, ada masyarakat baru, tiba-tiba perang, bisa menang melawan 1000. Geger tidak? Geger. Berita menggegerkan Jazirah Arab. Sampai ya belakangan barulah diperhitungkan ini kaum muslimin. Makanya disebut Allah itu Yaumul Furqan. Nah, hari pemisah. Dulu sebelum Badar kamu lemah, tidak diperhitungkan. Tetapi setelah Badar baru orang melotok melihat kamu. Wah, hebat ya. Yaumul Furqan. Ya. Sehingga posisi kaum muslimin setelah itu diperhitungkan oleh dunia. Baik, ini singkat-singkat saja karena jam 9 kan sudah harus selesai kita. Ya. Nah, kalau mau detail-detailnya nanti sesudah Idul Fitri ya. Nah, peristiwa kedua namanya Fathu Makkah. Ini juga terjadi kapan? Bulan apa? Ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Asal ceritanya apa? Orang Quraisy melanggar perjanjian. Nah, bahasa sekarang itu melakukan kecurangan. Nah, orang Quraisy melakukan kecurangan. Kesepakatan yang sudah disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah dilanggar sama siapa? Kaum Quraisy. Apa itu? Salah satu kesepakatan itu tidak saling ikut mengganggu, artinya jangan kamu ganggu koalisi masing-masing. Nah, dulu pun sudah ada koalisi, Pak. Ya, koalisi Rasulullah itu namanya Bani Khuza'ah. Koalisi kaum musyrikin namanya Bani Bakar. Bani Bakar bertempur sama Khuza'ah. Tiba-tiba orang kafir Quraisy membantu Bani Bakar ini sehingga jatuhlah korban 20 orang. Sampai berita itu ke Madinah kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah mengatakan apa? Kita turun ke Makkah untuk perang. Inilah kisah Fathu Makkah. Tetapi itu semuanya skenario Allah, Pak. Ya, skenario Allah. Tujuannya apa? Sudah saatnya kamu mengambil alih Makkah. Itu sebenarnya intinya. Ini soal perjanjian yang dilanggar, itu semuanya Allah yang buat skenario-nya itu. Ya, sebagaimana Allah membuat skenario, sebut saja orang kafir mengejek salah satu ayat dalam surat Al-Maidah. Betul enggak? Nah, itu kan apa namanya? Hanya sebagai pemicu saja itu. Itulah Allah buat skenario. Sehingga membangkitkan apa? Semangat kaum muslimin. Nah, itu pun dulu begitu. Pasalnya perjanjian dilanggar oleh kaum musyrikin. Lalu Rasulullah pun tidak membiarkan, kita harus turun ke Makkah untuk membebaskan Makkah. Karena pada saat itu Makkah harus diambil alih. Tidak boleh dibiarkan di tangan siapa? Kaum musyrikin. Karena Makkah itu selama 21 tahun pusat musyrik dan pusat berhala. Di dalam Ka'bah itu, tahu berapa jumlah berhala di dalam Ka'bah? 360 berhala di dalam Ka'bah, Pak. Antara yang besar-besar dan yang kecil-kecil. Yang besar-besar itu itulah seperti Hubal.
Tuhannya ya orang-orang musyrikin Makkah. Baik. Jadi Rasulullah bersiap untuk perang, mengumumkan kepada para sahabat tetapi merahasiakannya. Hanya ya di sekitar sahabat saja yang tahu. Turunlah mereka dalam jumlah tidak tanggung-tanggung. Berapa, Pak? Berapa kira-kira? 100? 1000? 10.000 pasukan sahabat pada tanggal 10 Ramadan. Sampai di Makkah, memasuki kota Makkah tanggal 21 Ramadan. Ini perang, ini ceritanya nih. Perang ya. Jadi Rasulullah turun dari Madinah itu untuk perang. Bukan mau damai. Ya, jadi dua peristiwa dalam bulan Ramadan di zaman Nabi terjadi perang. Jadi dua kali berhadapan kaum muslimin dengan kaum musyrikin dalam perang. Yang pertama namanya Badar, yang kedua namanya Fathu Makkah. Nah, Abu Sufyan jadi sesudah ini singkat ceritanya, sampailah sahabat di Makkah. Ya, sebelum masuk kota Makkah, Abu Sufyan yang masih pada waktu masih musyrik datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kita kan selama ini sudah terikat perjanjian. Kan begitu? Nah, adapun ini goncangan terjadi ini, bagaimana kalau sekiranya kita perpanjang ini perjanjian? Ya, mau damai kembali ini orang musyrik. Damai ajalah kita. Rasulullah mengatakan tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Kami datang untuk mengambil alih kota Makkah. Masya Allah, dahsyat Pak ya. Bisa Bapak bayangkan? Yang dihadapi ini nanti Quraisy yang dulu membawa pasukan 1000 ke Badar itu yang mau dihadapi ini. Ya, jaraknya 8 tahun kan? Yang dulu 2 tahun kedua hijrah, ini tahun 8, 6 tahun. Lalu ternyata mendengar ucapan Nabi itu tidak ada kompromi dalam soal ini. Abu Sufyan masuk Islam. Ini ini merubah peta ini. Yang tadinya dikirim menjadi juru runding berbalik menjadi masuk Islam. Akhirnya dia balik ke Makkah, melaporlah ke orang-orang Quraisy, jangan dilawan orang-orang muslimin. Mereka sudah siap untuk perang datang kemari. Jangan dilawan. Ini bantuan Allah lagi nih. Jadi bantuan Allah lewat orang mereka sendiri. Betul kan? Abu Sufyan meyakinkan. Jadi tunggu ya. Ya, ini sudah saya persingkat ini. Sebelum masuk, ketika Rasulullah masuk ke Makkah, ya, ketika Rasulullah masuk ke Makkah, yang pertama tempat yang dimasukinya namanya Zituwa. Di Zituwa ini Nabi mulai membagi pasukan yang 10.000 itu. Dibagi jadi 4 Pak. Batalion lah kita sebut ya, umpamanya ya. 4 batalion. Masing-masing satu batalion ini ada komandannya, komandan batalion. Ada salah satu Zubair bin Awam, ada Sa'ad, Masya Allah ya. Masing-masing 4 batalion ini masuk dari berbagai jurusan, mengepung. Sistem kepung mengepung ini dari dulu sudah ada. Ya. Jadi Rasulullah itu jago strategi. Ini semuanya strategi dari siapa? Rasulullah SAW. Ali mengambil royah. Masih ingat royah? Kata royah? Ali mengambil royah dari Rasulullah. Itulah yang dia bawa masuk ke kota Makkah pada Fathu Makkah. Apa yang terjadi? Kaum musyrikin tidak
berkutik sedikit pun. Tidak berkutik. Ya, seperti orang kena sihir gitu ya. Ketakutan. Akhirnya masuklah kaum muslimin ke kota Makkah. Tidak ada perlawanan pun, Rasulullah langsung menuju Masjidil Haram. Dan kaum muslimin pun melakukan tawaf. Rasulullah masuk meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Dibukalah pintu Ka'bah, dilihatlah di situ apa tadi? Berhala 360. Nabi sudah memang membawa tombak. Dar patung yang terbesar namanya Hubal habis dihancur oleh Rasulullah beserta patung-patung yang 360 itu. Tak berkutik sedikit pun. Tuhan mereka dihancurkan. Tuhan mereka dihancurkan, Mbak. Nah, ternyata Rasulullah tidak mau sendirian. Ya, sahabat yang lain yang senior tadi, komandan batalion itu dikasih Nabi, kamu jatah kamu menghancur ini. Dibagi-bagi, yang menghancur Uzza, yang menghancur Yahud, masing-masing ada. Habis seluruhnya patung itu, Rasulullah pun menyuruh Bilal azan. Nabi pun keluar dari Ka'bah. Dilihat di sana berkerumun orang Quraisy, disamperin Nabi. Wahai ya ma'asyira Quraisy, madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Apa kira-kira yang pantas kulakukan terhadap kalian? Ayo jawab. Apa yang pantas kulakukan terhadap kalian? Kalau dulu kami lemah, kamu injak-injak. Waktu di Makkah dulu kamu intimidasi. Kami lemah. Nah, sekarang kira-kira apa yang pantas kamu lakukan? Kami lakukan terhadap kamu. Apa kata Quraisy? Khairan akhun karim ibnu akhin karim. Pastilah yang kamu buat itu yang terbaik. Sudah beda kan nadanya, Pak? Nadanya sudah beda. Pastilah yang terbaik. Karena kamu adalah saudara kami yang baik hati dan ponakan kami yang baik hati. Anak saudara kami yang baik hati. Dari ayahmu dulu sudah baik hati orangnya. Ya, engkau juga adalah orang yang baik hati. Pasti yang kau ambil itu tindakan yang paling terbaik. Lalu Rasulullah pun berkata kepada mereka, idhabu wa antumut tulaqa. Sudah, semua sudah putih. Sudah dibebaskan. Jadi yang lalu-lalu itu sudah apa? Sudah dihapus. Luar biasa ya. Padahal dalam perhitungan biasanya pada puncak kekuasaannya, apa yang dilakukan yang pantasnya? Balas dendam. Itu tidak dilakukan Rasulullah. Padahal dia pada puncak kekuasaannya. Ini semuanya tinggal mau dibunuh ini. Kalau diperintahkan sahabat membunuh mereka, habis seluruhnya itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Lalu akhirnya mereka itu ahlu Makkah masuk Islam berduyun-duyun. Bahkan bukan hanya penduduk Makkah, penduduk di luar Makkah juga berduyun-duyun masuk Islam. Makanya itulah yang disebutkan di dalam salah satu surah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang bantuan Allah dan kemenangan. Kemenangan di situ maksudnya kemenangan kota Makkah. Nah, ini Anda lihat nih, saudara yang mulia, ya, menyuruh Bilal untuk azan dan orang-orang salat di belakang Nabi. Rasul dan sahabat dalam keadaan berpuasa lalu minta ini, maksudnya ini tadi sebelum masuk Makkah. Dari Madinah mereka berpuasa, Pak. Ya, di tengah jalan baru Nabi berbuka. Itu pun karena mendengar laporan bahwa sahabat banyak yang kehausan, lemah. Sedangkan kita mau perang ini di Makkah ini. Nah, lalu Rasulullah pun berbuka meminta secangkir air, ya, langsung menunjukkan kepada sahabat, ini aku sudah berbuka nih.
baru sahabat berbuka. Ada sebagian juga yang enggak mau berbuka, menunggu apa? Menunggu azan maghrib, karena waktu itu sudah asar. Ya, waktu itu sudah asar. Nabi baru berbuka di situ. Jadi setelah Fathu Makkah, apa yang terjadi? Udah mah. Seluruh jazirah Arab praktis dikuasai kaum muslimin. Seluruh jazirah Arab. Rasulullah meninggal, semua jazirah Arab ada di bawah kekuasaan Islam. Yaman seluruhnya di bawah kekuasaan Islam. Allahu Akbar. Inilah sejarah. Makanya tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan kekuasaan. Tidak bisa dipisah. Bicara Islam, bicara kekuasaan. Itu sudah otomatis. Bapak melihat simbol dalam Islam itu apa? Ini Quran diapit dengan apa? Pedang. Itu simbol Islam. Artinya Quran ini ditegakkan dengan apa? Dengan pedang. Pedang itu simbol kekuatan, maksudnya kekuasaan. Itu simbol kekuasaan. Jadi kalau orang mengatakan, ya bicara Quran sajalah, jangan usahlah ya kesana kemari kekuasaan. Lah, Rasulullah sendiri berjuang untuk merebut kekuasaan dari siapa? Kaum musyrikin. Ini baru terjadi pada zaman Nabi. Waktu kita pun memang sudah habis. Kalau keluar dari zaman Nabi, perang Al-Buaib, subhanallah. Ya, kaum muslimin melawan tentara Imperium Persia pada masa kekhalifahan Umar, dan pada tahun ke-13 Hijrah terjadi perang Al-Jisir. Kaum muslimin berjumlah 4.000 pasukan melawan Persia dengan pasukan luar biasa besar, dengan pasukan gajah yang besar. Umar mengirim pasukan lain di bawah komando Al-Musanna bin Harithah pada bulan Ramadan tahun yang sama. Kedua pasukan bertemu di Al-Buaib dekat Kufah, dipisahkan oleh sungai. Al-Musanna memaksa pasukannya berbuka, lalu mereka berbuka, perang pun digelar. 100.000 Persia mati terbunuh. Bagaimana itu, Pak? 100.000 tentara Persia mati dibunuh. Siapa komandannya? Musanna melapor kepada Umar akan kemenangan mereka. Pada bulan apa? Bulan apa? Ramadan. Jadi kalau kita melihat di kita diri kita lihat, ya seharian pengennya tidur aja. Betul enggak? Ke kantor malas-malasan, nanti pulang dari kantor cepat pulang tidur. Nanti lihat musola di kantor, orang-orang gimana? Baca ini terlalu jauh perbedaan. Ya, orang dulu dalam Ramadan perang. Nah, jadi hadirin berbahagia, ini hanya supaya gambaran Ramadan itu utuh. Ya, selama awal Ramadan sampai sekarang sudah ada orang berbicara tentang ini. Ustadz yang berbicara mengenai ini sudah ada. Hah? Sudah ada. Iya, jadi harus bervariasi, harus lengkap. Bahwa Ramadan terkenal dengan sebutan Syahrul Jihad. Apa artinya? Bulan jihad, bulan perang. Syahrul Intisarat, bulan kemenangan. Nah, Allah kasih bantuan kepada kaum muslimin, dan kita pun di Indonesia punya sejarah nggak dengan Ramadan? Punya sejarah tidak? Nah, kaum muslimin diberikan Allah bantuan kemerdekaan. Proklamasinya terjadi pada bulan Ramadan. Hari apa, Pak? Hari apa? Hari Jumat, tanggal 9 Ramadan. Jadi kalau begitu kita ikut menikmati Ramadan. Ya, kita ikut menikmati Ramadan. Karena yang kita lawan dulu itu adalah orang-orang kafir musyrik,
Lalu Allah menurunkan bantuannya. Menjadilah kita menjadi bangsa yang merdeka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.